Lihat Min, ada emot batu. Hahaha, patung moai kali net. Yo Imin, cuman kan emang ada emot batu juga. Ntar deh, sesekali kita ke Pulau Paskah. Sekarang kita mau bahas... Nah ini net, coba tebak dulu, Pulau Paskah itu termasuk negara mana? Aduh, pedes. Lo kenapa net? Soalnya Chili Min. Bisa ayo lo net. Tapi kenapa Chili bentuknya gitu ya? Bentuknya seolah panjang, tapi lebarnya kecil. Nah, itu yang bakal kita bahas sekarang, Net. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola, amigos. Kalau kita perhatiin, bentuk-bentuk negara itu beragam, amigos. Ada yang paling luas, seperti Rusia. Ada juga yang paling kecil, seperti kota Vatikan. Bukannya silent, Min. Itu nggak resmi, Net. Ada Italia yang bentuknya kayak sepatu bot. Ada Latvia yang bentuknya kayak burung. Kroasia yang bentuknya kayak naga, dan masih banyak lagi. Beberapa faktor seperti kondisi geografis, keadaan alam, maupun situasi politik di masa lalu menciptakan batas-batas negara sehingga menjadikan bentuk-bentuk negara ini beragam. Nah, ada satu negara yang sekilas kalau kita lihat memiliki bentuk yang tidak biasa. Negara itu adalah Chili. Negara asalnya Alexis Sanchez sama Claudio Bravo. Negara Chili terbentang dari garis 17 derajat lintang selatan hingga Tanjung Horn pada 56 derajat. Dan untuk batas negara Chili di sebelah barat adalah Samudra Pasifik, dan sebelah timur adalah Pegunungan Andes. Nah, Chili memiliki bentuk wilayah yang unik, karena terlihat panjang tapi lebarnya kecil atau sempit. Tahukah kalian amigos, Chili terbentang sekitar 4.270 km dari utara ke selatan, namun hanya 177 km dari barat ke timur. Dari perhitungan ini saja kita sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk negara Chili. Makanya dalam Country Balls, menggambarkan Chili sebagai sosok yang seperti ular, karena bentuk negaranya yang panjang. Chili sendiri berbatasan dengan Peru di sebelah utara, Bolivia di sebelah timur laut, dan Argentina di sebelah timur. Perbatasan antara Chili dengan Argentina sendiri memiliki panjang 5.150 km, menjadikan perbatasan tersebut sebagai perbatasan terpanjang ketiga di dunia, di mana perbatasan terpanjang negara di dunia pada urutan pertama adalah perbatasan antara Kanada dengan Amerika Serikat, dan pada urutan kedua ada perbatasan antara Rusia dengan Kazakhstan. Karena bentuk Chili yang panjang, membuat garis pantai negara Chili memiliki panjang yang sangat panjang, yaitu sepanjang 6.435 km. Menjadikan Chili sebagai negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-11 di dunia. Luas zona ekonomi eksklusif Chili sendiri adalah 3.648.532 km persegi. Kepulauan Diego Ramirez dan Cape Horn, yang merupakan titik paling selatan di benua Amerika Selatan, merupakan tempat bertemunya Samudra Pasifik dan Atlantik, dan wilayah ini dimiliki oleh Chili. Wilayah geografis Chili terbagi menjadi 5, yakni Norte Grande atau wilayah Chili yang paling utara, Norte Chico, Zona Sentral, Zona Sur, dan Zona Austral. Bahkan kalau mau dibuat perbandingan, Chili memiliki panjang yang lebih panjang daripada benua Eropa. Panjang Chili bisa terbentang dari ujung negara Swedia sampai ujung negara Spanyol. Wadidaw! Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, amigos, kenapa Chili memiliki bentuk negara yang seperti itu? Bentuk negara Chili merupakan hasil dari aktivitas geologis dan lempeng tektonik. Pegunungan Andes, yang merupakan batas di sebelah timur Chili, merupakan hasil dari tumbukan lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan, sehingga mendorong daratan ke atas, lalu menciptakan wilayah geografis Chili yang panjang dan lebarnya kecil. Kemudian, apa hubungannya dengan perbatasan negara Chili? Coba kita lihat negara apa yang ada di sebelah timur Chili. Ya, Argentina. Perbatasan negara Chili memiliki hubungan dengan keberadaan negara Argentina. Bermula dari tahun kemerdekaan masing-masing negara, Argentina merdeka di tahun 1816, dan Chili merdeka di tahun 1818, setelah sebelumnya Argentina dan Chili sama-sama dijajah oleh Spanyol. Nah, jadi ada sebuah wilayah yang bernama Patagonia. Coba lihat ini amigos. Daerah yang diberikan garis-garis merah ini disebut Patagonia. Semuanya bermula dari ekspedisi Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan tercatat sebagai orang Eropa yang pertama kali berkunjung dan berhasil mendeskripsikan daerah Patagonia. Waktu itu tahun 1520. Ya, makanya kita mengetahui ada juga yang namanya Selat Magellan. Lalu, kenapa Magellan memberikan nama Patagonia untuk wilayah itu? Berdasarkan keterangan dari Antonio Pigafetta, yang merupakan salah satu orang yang selamat dari ekspedisi Magellan, menyebutkan bahwa Magellan memberikan nama Patagao untuk para penduduk yang mereka temui pada wilayah tersebut. Dan Magellan memberi nama wilayah itu dengan nama Patagonia. Kabarnya, Magellan terinspirasi dari karakter Patagon,
seekor makhluk buas yang dihadapi oleh Primalon dari Yunani, sesosok karakter yang muncul dalam novel kesatria Spanyol yang ditulis oleh Francisco Vázquez. Namun, seringkali juga Patagon yang dimaksud oleh Magellan adalah sosok para raksasa yang berada di wilayah tersebut. Oke, kita fokus kembali ke topik utama. Setelah merdeka, Chili dan Argentina sama-sama melakukan ekspansi wilayah, termasuk memperebutkan wilayah Patagonia. Akibatnya, mereka terlibat konfrontasi dengan para penduduk asli Patagonia. Konstitusi Chili di tahun 1833 menetapkan pegunungan Andes sebagai batas timur Chili. Hal ini kemudian ditentang oleh Miguel Luis Amunategui dalam bukunya yang berjudul Titles of the Republic of Chile to Sovereignty and Dominion of Extreme South of the American Continent, yang menyatakan bahwa Chili memiliki argumen yang valid untuk mengklaim seluruh wilayah Patagonia. Hal ini sebagaimana penaklukan Chili di abad ke-16 oleh Pedro de Valdivia, di mana Pedro memperoleh hak dari kerajaan Spanyol untuk mendirikan wilayah administratif sampai batasnya di Selat Magellan. Pedro kemudian mendirikan beberapa kota melalui bagian selatan Chili dengan tujuan untuk mencapai Selat Magellan. Namun karena wilayah itu terpencil dan adanya orang-orang Mapuche dalam Perang Arauco, menyebabkan Pedro tidak bisa melakukan ekspansi lebih jauh ke selatan. Di tahun 1860, ada seorang petualang dari Prancis bernama Aurélie Antoine de Tonens yang menyatakan dirinya sebagai raja dari kerajaan Araucania dan Patagonia. Nah, sebenarnya penduduk asli Patagonia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Chili. Jadi pemerintah Argentina saat itu khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi perang antara Chili dengan Argentina, maka penduduk Patagonia akan membantu Chili mengalahkan Argentina. Terlebih lagi, adanya serangan Kuflukura dan 6.000 pengikutnya. Kuflukura sendiri adalah seorang tokoh militer terkenal dari Patagonia. Kuflukura dan pengikutnya yang berjumlah 6.000 itu melakukan serangan terhadap kota General Alvear, 25 de Mayo, dan 9 de Julio. Hal ini memicu pemerintah Argentina untuk melakukan sebuah kampanye kontroversial pada masa itu, yang dikenal sebagai Conquista del Desierto, yaitu penaklukan gurun, di mana Argentina akan menaklukkan para penduduk asli Patagonia dan merebut kekuasaan di sana. Itu artinya, Argentina berusaha merebut wilayah Patagonia. Conquista del Desierto dilakukan selama era tahun 1870-an, dan sebagian besar dilakukan oleh Jenderal Julio Argentino Roca, seorang jenderal yang kemudian menjadi presiden Argentina untuk periode tahun 1880 sampai 1886. Chili tentu saja tidak tinggal diam. Mereka melakukan upaya untuk melawan Argentina yang telah menaklukkan wilayah Patagonia. Chili memasok berbagai senjata serta amunisi kepada Mapuches. Upaya untuk menyelesaikan perselisihan soal wilayah Patagonia tidak berhasil. Sampai akhirnya di tahun 1881, saat Chili sedang berperang melawan Bolivia dan Peru dalam Perang Pasifik, Chili berhasil mengalahkan tentara Bolivia dan Peru, serta memiliki kontingen yang besar dalam menduduki Peru. Nah, untuk menghindari pertempuran melawan Argentina, Presiden Chili saat itu, Aníbal Pinto, memberi wewenang kepada utusannya yang bernama Diego Barros Arana untuk menyerahkan wilayah sebanyak yang diperlukan untuk menghindari Argentina menjadi sekutu Bolivia dan Peru. Situasi Chili saat itu tidak terlalu rapuh sebenarnya, meskipun Argentina sudah mengambil keuntungan dari Chili, supaya Argentina memperoleh perbatasan yang menguntungkan di Patagonia. Chili hanya setuju untuk menandatangani sebuah perjanjian di tahun 1881 tentang perbatasan Chili dan Argentina. Jadi ya, meskipun pada akhirnya Chili harus menyerahkan wilayah Patagonia yang luas, tetapi saat itu mereka sedang berada dalam posisi yang juga menguntungkan. Sehingga, daripada Argentina menjadi sekutu Bolivia dan Peru, Chili memilih untuk menyerahkan wilayah Patagonia kepada Argentina. Sehingga pada akhirnya, hingga sekarang kita melihat bentuk wilayah Chili yang kurus dan panjang. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!